Jajaran Satreskrim Polsek Singosari berhasil meringkus seorang pembuat bahan peledak jenis petasan di Kecamatan Singosari. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Dan dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita ribuan bahan peledak yang hendak dijual pada perayaan Hari Raya Idul Adha mendatang. Seorang pembuat bahan peledak jenis petasan berinisial MI, 41 tahun asal Dusun Lowokjati, Desa Baturetno, Singosari, Kabupaten Malang, kembali diringkus petugas kepolisian sektor Singosari, Polres Malang. MI ditangkap petugas di rumahnya pada bulan Mei 2021 lantaran menyimpan dan menyembunyikan bahan peledak tersebut. Kapolsek Singosari Kompol Okta Panjaitan menjelaskan, tersangka MI adalah pemain lama yang memproduksi bahan peledak jenis petasan. Bahkan MI juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengaku bahwa MI memiliki dan menyimpan bahan peledak. Sementara tersangka MI juga mengaku bahwa omset dari berjualan petasan sangat menggiurkan, sehingga MI tidak kapok meskipun pernah ditangkap. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa serbuk peledak seberat 4 kg, 1 unit timbangan, dan ribuan bahan peledak siap edar. Akibat perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dengan hukuman 5 hingga 20 tahun kurungan penjara. Jadi awalnya kami mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang dengan inisial IM pembuat petasan, tepatnya di daerah Baturetno. Setelah kami laksanakan lidik dari informasi warga itu, ternyata yang bersangkutan memang sering dan membuat petasan. Sehingga awal bulan Mei sebelum puasa itu, Juni, Mei, itu sudah kami amankan beberapa barang bukti, namun yang bersangkutan melarikan diri. Kemudian pada tanggal 5 hari Senin kemarin, keberadaan yang bersangkutan kembali ke rumah tersebut, langsung kami lakukan penangkapan. Jadi yang bersangkutan pun baru keluar dari penjara karena masalah yang sama. Jadi yang bersangkutan dari pengakuannya sudah 3 kali ini, sehingga ini yang kali ke-3 kami amankan. Sudah jaringan lama, termasuk jaringan lama? Pelaku lama. Sebetulnya sehari-hari berjualan keripik, namun ini menjelang Idul Adha, yang bersangkutan membuat petasan untuk dijual kepada warga. Yanto Yancung melaporkan. Petugas gabungan dari Satgas COVID-19 Kota Batu membubarkan pesta hajatan yang digelar di sebuah kafe dan restoran di Kota Batu. Hal ini dikarenakan kekhawatiran menimbulkan klaster keluarga baru. Pembubaran ini terkait larangan menggelar resepsi pernikahan oleh Satgas COVID-19 Kota Batu sesuai surat edaran Wali Kota Batu terkait aturan PPKM darurat. Pembubaran kegiatan pesta hajatan pernikahan salah seorang warga di salah satu kafe dan restoran di Kota Batu dilakukan puluhan petugas gabungan dari kepolisian, TNI, serta Satpol PP Kota Batu lantaran tidak diterapkannya protokol kesehatan dan melebihi kapasitas aturan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Kegiatan pembubaran kerumunan warga di pesta pernikahan dilakukan setelah petugas menerima laporan warga setempat. Berbekal informasi itu, petugas kemudian melakukan pendalaman dan peninjauan ke lapangan. Saat tiba di lokasi pesta pernikahan, petugas menemukan banyak tamu undangan yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau pengunjung melebihi ketentuan yang telah diatur dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Tidak hanya membubarkan pesta pernikahan saja, petugas gabungan Satgas COVID-19 juga melakukan penutupan sejumlah toko dan tempat perbelanjaan atau tempat usaha non-esensial yang rawan dijadikan tempat berkerumun warga. Satgas COVID-19 Kota Batu menegaskan, petugas tidak akan pandang bulu dan tetap akan membubarkan acara yang menimbulkan kerumunan. Jika masih dihiraukan, akan ditindak tegas karena hukum tertinggi saat ini adalah keselamatan masyarakat. Akibat kejadian ini, penyelenggara maupun yang kedapatan tempat hajatan pesta pernikahan terancam sanksi larangan menggelar kembali pesta pernikahan. Dan bagi keluarga penggelar hajat diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya atau terancam sanksi pidana.
Ya memang hari ini kita kembali melakukan penegakan terhadap surat edaran wali kota. Dalam proses kita melaksanakan penegakan, kita masih menemukan pelanggaran terhadap surat edaran tersebut. Di antaranya masih ada resepsi pernikahan yang undangannya melebihi ketentuan yang diatur dalam surat edaran. Kita tegas, kita minta dihentikan dan kita lakukan pembubaran. Sesuai surat edaran, undangan maksimal 30 orang. Yang datang di lokasi? Kita menemukan lebih. Kita sudah periksa tadi undangannya dengan amplop yang ada di resepsi tersebut. Itu hanya dibubarkan saja atau nanti ada langkah-langkah berikutnya? Tetap kita lakukan penegakan hukum, kita kenakan sanksi tindak pidana ringan, nanti berikutnya akan kita sidangkan. Yanto Yanjung melaporkan. Tingginya kasus COVID-19 di Malang membuat bed okupansi rasio atau BOR di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Malang kini memprihatinkan. Saat ini BOR ICU sudah mencapai 100%, sementara BOR IGD bahkan sudah mencapai 125% dan terjadi stagnasi. Kapasitas sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Malang sudah penuh seiring meningkatnya jumlah kasus di Malang Raya. Meski rumah sakit sudah melakukan berbagai upaya dengan penambahan bed, namun kebutuhan kamar terus penuh karena jumlah pasien COVID terus bertambah. Sehingga kini penanganan rumah sakit rujukan COVID difokuskan bagi pasien COVID dengan gejala sedang dan berat. Saat ini BOR di ICU rumah sakit rujukan sendiri sudah mencapai 100%. Bahkan untuk keterisian instalasi gawat darurat atau IGD mencapai 125% dan terjadi stagnasi atau pasien tertahan. Sehingga untuk pasien COVID gejala ringan dirujuk ke rumah sakit lapangan atau safe house. Sementara untuk pasien tanpa gejala melakukan isolasi mandiri. Sementara untuk pasien isolasi mandiri diminta melapor ke puskesmas tempat agar bisa dilakukan pengawasan dan dipantau, serta dilakukan tracing agar memutus rantai penularan COVID-19. Pasien yang melakukan isolasi mandiri juga diminta untuk memperhatikan kondisi rumah tempat isolasi, harus memenuhi rumah sehat, yakni memiliki ventilasi udara yang cukup, sinar matahari yang cukup, dan kepadatan yang normal. Ya, jadi masing-masing rumah sakit itu sudah berusaha untuk menambah tempat tidur, sehingga untuk bisa menurunkan BOR. Tapi begitu tambah BOR, tempat tidur itu penuh, ya. Jadi sudah upaya daripada rumah sakit untuk mengurangi BOR-nya yang tinggi, ya. ICU sudah 100%, IGD itu malah 125%, jadi sudah ada tertahan stagnan di UGD. Isolasi sudah mencapai 97%, ya, sehingga inilah yang masuk ke rumah sakit itu hanya yang bergejala sedang dan berat. Yang ringan itu biasanya kita geser ke safe house maupun rumah sakit lapangan. Yang OTG itu diharapkan memang bisa untuk isolasi mandiri yang aman dengan memberi informasi kepada wilayah, dalam hal ini adalah puskesmas, sehingga puskesmas tahu di wilayahnya ada yang isolasi mandiri, bisa dipantau, ya, seperti itu. Perlu diperhatikan masyarakat yang isolasi mandiri, satu, harus lapor, memberi informasi kepada siapa? Satu, kepada RT, RW bisa, kepada puskesmas bisa, sehingga apa? Bisa dilakukan pemantauan selama melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, itu bisa dilakukan tracing, kontak eratnya siapa yang pernah berhubungan, sehingga apa? Itu bisa memutus rantai penularan daripada COVID-19. Itu satu, lapor. Yang kedua, upayakan yang aman, artinya tidak membahayakan, tidak memberikan potensi penularan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang, upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang ini harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Minggu 11 Juli 2021 dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebanyak 4.626 terkonfirmasi positif, 338 dalam perawatan,
317 isolasi di rumah, sembuh 3.689 dan meninggal 282 orang. Pada pemberlakuan PPKM darurat ini, kegiatan penyemprotan terus dimaksimalkan oleh Satgas COVID-19, khususnya di wilayah yang warga masyarakatnya sedang melakukan isolasi mandiri di rumah atau di kawasan yang rawan penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan menjadi salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19, selain kegiatan vaksin dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan menjelaskan, upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 harus didukung masyarakat luas. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan, karena saat ini masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan vaksin. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di Jalan Wagir, tetapi masuk ke jalan-jalan desa, dengan menggunakan 5 unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan PMI Kabupaten Malang. Kita melaksanakan giat penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Wagir guna Titiknya, mengurangi penyebaran COVID-19. ya. Untuk titik-titiknya ada 6 desa. Jadi Desa Sitirjo, Desa Megalanwangi, Desa Pandanrejo, Desa Sidorahayu, Desa Jedong, dan Desa Pandanlandung. Berapa armada yang dikerahkan nih Pak? Untuk armada, kita pagi ini menggunakan 6 unit. Jadi kegiatan pagi ini kita dari Satpol PP, juga dari Polres, BPBD maupun dari PMI. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat menurunnya jumlah pembeli berdampak pada kondisi pasar yang cenderung sepi. Warga masyarakat lebih memilih berbelanja ke pedagang keliling dibandingkan pergi ke pasar. Tidak hanya itu, banyak pedagang nasi di pinggir jalan yang libur sementara. Menurunnya jumlah pembeli ini dirasakan para pedagang di Pasar Karangploso, baik pedagang sembako, ikan maupun sayuran. Pemberlakuan PPKM darurat berdampak pada cenderung sepinya pasar dibandingkan sebelumnya. Hal ini secara langsung menurunkan pendapatan para pedagang yang sudah lama terdampak akibat pandemi. Para pedagang ini masih tetap semangat berjualan di tengah kondisi sekarang yang hampir semua usaha ikut terdampak pandemi COVID-19. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, berkurangnya pembeli karena banyak pedagang keliling dan juga penjual nasi di pinggir jalan yang berhenti berjualan sementara akibat pembatasan waktu berjualan seperti penjual lalapan maupun nasi goreng. Di lokasi Pasar Karangploso terlihat cukup lengang pembeli pada pukul 10 pagi, yang pada kondisi normal biasanya masih ramai pembeli. Para pedagang ini berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga aktivitas masyarakat khususnya perekonomian bisa berangsur pulih dan pasar kembali ramai. Pembelinya berkurang. Banyak Bu berkurang? Ya banyak sekali berkurangnya. Banyak obrok itu Pak. Jadi orang-orang sekarang sudah pesan di obrok enggak ke pasar. Oh yang kendaraan aja. Sepeda itu sepeda. Mungkin langganan kayak penjual nasi goreng dan sebagainya juga banyak yang Ya banyak yang pray langganan saya nasi goreng ya pray. Soalnya jam 8 kan sudah tutup. Biasanya jam 6 itu buka, habis sholat pun jam 6, terus buka sampai malam jam 11. Sekarang tutup, dia pamit tidak jualan dulu. Kalau jalanan juga sepi kan Bu? Iya. Ibu berapa persen Ibu kalau dihitung-hitung berkurangnya dibanding kondisi normal Bu? Itu nak ya kira-kira berapa ya? Ya 50% ada. 50% ada Bu ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pohon-pohon diyakini sebagai salah satu ramuan herbal yang dapat menambah kekebalan tubuh. Untuk itu di tengah meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini, pohon-pohon diburu warga. Meningkatnya permintaan, pedagang terus menambah stok dengan memasok pohon-pohon dari petani di Malang Raya. Meningkatnya permintaan pohon-pohon dari masyarakat salah satunya terlihat di Pasar Klojian Kota Malang, di mana masyarakat sengaja membeli pohon-pohon untuk dijadikan ramuan herbal agar menambah kekebalan tubuh. Menurut pedagang, permintaan pohon-pohon meningkat sejak meningkatnya kasus COVID-19 pada Juni lalu. Permintaan terus meningkat pasca adanya pemberlakuan PPKM darurat.
Peningkatan permintaan pon-pon pasca naiknya kasus COVID-19 mencapai 90%. Sebelum ada peningkatan kasus COVID, per hari pedagang bisa menjual 5 kg. Namun pasca kasus meningkat, per hari pedagang bisa menjual 10 kg empon-empon. Dan yang paling banyak diburu adalah jahe. Sementara meningkatnya permintaan pon-pon, pedagang terus menambah stok dengan memasok pon-pon dari petani di wilayah Malang Raya. Sementara selain permintaan pon-pon yang meningkat, permintaan jamu anti-COVID juga meningkat, di mana per hari pedagang bisa menjual 10-15 liter jamu anti-COVID-19. Peningkatannya sampai berapa? Ya, 90%. Mulai kapan, Bu, peningkatannya? Mulai 3 hari ini. Bu, biasanya jual berapa, sekarang nyampe berapa kilo? Oh gitu, misalnya ya, 5 kilo itu jadi 10. Yang paling banyak diburu apa, Bu? Jahe. Jahe, terus anti corona, susah saya bikin sendiri, prosesnya sendiri, itu banyak yang minat. Kalau jamu itu anti corona, isinya apa aja, Bu? Itu dari empon-empon kayak jahe merah, serai, kayu manis, temulawak, kunyit, gula aren, cengkeh. Coba kebanyakan ini peningkatnya ini karena apa sih, Bu? Ya karena ada COVID ini. COVID-19 ini ya, luar biasa. Simon Alfredo melaporkan.